Jadi beberapa malam berturut-turut ini kesempatan saya hadir di tarawih, jamaahnya ramai semua. Beberapa hari silam di Masjid Al-Muhajirin penuh. Sekarang juga di Masjid Ad-Du'a penuh. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Di sini ada giroh. Jadi ketika kita tarawih begini, girohnya sungguh luar biasa. Masjid ini benar-benar menjadi simbol menyatukan umat ini. Mengapa demikian? Apapun latar belakangnya, apapun warnanya, berhak untuk masuk masjid dan beribadah di masjid ini. Nah, ini yang mesti benar-benar kita sadari, di mana masjid memang kembali ke fungsi asalnya, yakni sebagai tempat menyatukan berbagai macam latar belakang dan perbedaan. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan Bapak Ibu? Karena menjawab kecemasan, yakni kecemasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling Nabi cemaskan menimpa umatnya itu bukan bencana alam. Yang paling mencemaskan bagi Nabi bukan bencana wabah penyakit, termasuk corona. Saya enggak pakai masker ya Pak. Lama-lama bau jigong kalau saya pantengin masker di sini nih. Bukan berarti mengabaikan corona, karena saya dikasih tahu sama dokter, musuh utama COVID virus itu bukan masker katanya, benteng utamanya. Tapi benteng utamanya itu imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan imunitas itu sangat didukung oleh kondisi hati dan pikiran yang tenang. Makanya kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju nggak kira-kira? Jangan-jangan yang banyak kena COVID itu yang banyak cicilan sebetulnya. Kalau yang nggak ada cicilan aman-aman saja. Dan ini disebutkan Pak dalam hadis-hadis yang sahih. Yang paling Nabi takutkan bukan bencana alam. Yang paling Nabi takutkan bukan wabah penyakit. Tapi yang paling Nabi takutkan adalah ketika umatnya berselisih. Ketika umatnya saling membinasakan antara sesama mereka sendiri. Sa'altu Rabbi Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Kalau bab yang lainnya sudah dikabulkan, satu permintaan ini belum dikabulkan. Dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Dalam matan yang lain disebutkan innama akhafu ala ummati, sesungguhnya semata-mata yang paling aku takutkan menimpa umatku itu, kata Nabi, di antaranya wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku, jadi Nabi enggak ngomongin orang lain nih Pak. Apabila umatku sudah menghunus senjata mereka masing-masing, maka itu tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Ini perkara yang paling Nabi takutkan ketika umat ini hilang rasa persaudaraan, hilang rasa persatuan, hilang kebersamaan, yang mereka gampang saling mengkafirkan dan gampang saling menghalalkan darah. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Bahkan ada hadis ini,
Hadis ini saya udah otak-atik Pak dalam beberapa kitab hadis, takut matannya nggak sama gitu. Tapi matannya sama. Bunyinya begini. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Karena hadis ini nyebutnya jazirah Arab. Seolah-olah hadis ini dikesankan berlakunya untuk orang Arab, seolah-olah begitu. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Jadi kita ini di masjid isinya penuh nih, isinya rame kita di masjid ini. Nah, orang-orang yang sudah rajin sholat ini sudah tidak bisa lagi digoda agar menyembah setan. Orang-orang yang sudah rajin ke masjid ini. Fi jaziratil Arab, khususnya yang ada di tanah-tanah Arab, jazirah Arab. Kalau ngomongin jazirah Arab itu mengikut sertakan 21 negara Arab. Walakin fitahrishi bainahum, tapi kata Nabi, setan selalu berhasil mengadu domba antar sesama mereka. Ini saya makanya bolak-balik, bener nggak nih hadisnya Pak? Ini kan di Sahih Muslim ini. Setan selalu berhasil menggoda orang-orang Arab itu. Jadi agak ada stressing Arabnya kan? Ini nggak masukin Indonesia. Saya berharap nggak masuk di kita, karena Nabi memberikan stressing, penekanan, taukid untuk yang di tanah Arab. Setan selalu berhasil untuk membuat mereka saling menghalalkan darah, untuk membuat mereka saling bertempur, untuk membuat mereka saling berpecah belah, saling membinasakan antar sesama mereka. Hadis ini mesti kita pahami dengan cerdas dan kesadaran. Artinya kekhawatiran Nabi ini bukan jadi momok bagi kita, tapi kekhawatiran Nabi ini jadi antisipasi. Bagaimana kita mengantisipasi agar umat ini tidak berpecah belah, seperti yang disebutkan di hadis ini. Bagaimana kita mengantisipasi agar masjid, termasuk Masjid Ad-Du'a ini, menjadi simbol persaudaraan. Apapun warnanya, apapun latar belakangnya, kemanapun afiliasi politiknya, dia tetap saudara. Bebas masuk ke masjid ini, kita sama-sama tunduk kepada Allah. Karena bangsa Indonesia ini Pak dikecualikan oleh hadis ini, seolah-olah dalam tanda kutip begitu. Baik, kita belajar dari hadis ini begini. Setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Sahabat lupa dengan jenazah Nabi. Lupa dengan jenazah Nabi. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memperdebatkan siapa pengganti Nabi. Ini kan luar biasa Pak. Sampai secabutan pedang. Ini kan sejarah, harus kita baca ulang. Sampai secabutan pedang. Berarti afiliasi politik itu yang sangat berpotensi membuat umat ini berpecah belah. Sangat berpotensi. Bukan anti politik Pak, afiliasi politik. Ada orang-orang yang berafiliasi secara politik tapi terlalu fanatik, sehingganya yang beda pilihan politik sama dia kafir, halal darahnya, musuhnya, dan lain sebagainya. Itu terjadi. Alhamdulillah waktu itu sahabat-sahabat yang hebat masih hidup. Perang di Sakifah Bani Sa'idah tidak terjadi, sampai diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Nabi dimakamkan pada malam Rabu di kamar Aisyah. Saking cintanya Aisyah sama suami Pak, dimakamkan di kamarnya sendiri. Makanya ibu-ibu itu kalau cinta betul sama lakinya, nanti kalau bapak-bapak ini mati, kuburkan di kamarnya sendiri Bu. Sorry kata emak-emak, hidupnya aja nyusahin apalagi matinya kata dia. Ini guyon ya Pak, biar nggak terlalu serius. Baik, kemudian yang berikutnya,
Khalifah Abu Bakar wafat, ganti Khalifah Umar ibn Khattab. Sampai Khalifah Umar di 10 tahun kekuasaannya beliau dibunuh. Ganti Utsman bin Affan radhiyallahu an, 12 tahun Khalifah Utsman itu. 10 tahun adem. Setelah 10 tahun masuk ke 12 muncul masalah. Makanya saya adalah orang yang berpendapat berkuasa nggak boleh terlalu lama. Paling lama 10 tahun, 2 periode. Nah, kalau saya begitu, Pak. Bahaya kalau kelamaan, beresiko nantinya. Nah, pas 12 tahun muncul fitnah. Fitnahnya apa? Itulah politik, Pak. Makanya kita ini sebagai umat muslim di bawah, saya berpendapat silahkan kita berafiliasi dengan kelompok politik manapun, tapi jangan terlalu fanatik, Pak. Nanti kita diadu domba orang nantinya. Ya biasa aja lah, rilek-rilek aja. Tapi jangan pula nggak berpolitik, nanti kita dikadalin orang. Harus dibuat secermat, secerdas itu. Jadi muncul fitnah, Utsman korupsi. Bayangkan, menantu Nabi dari 2 putri Nabi dituduh korupsi. Kemudian beliau ini dijamin masuk surga, dituduh korupsi. Tapi apa yang terjadi? Demo besar-besaran di Madinah. Nuntut Khalifah Utsman mundur. Panjang nih ceritanya, tapi saya persingkat. Demo malam itu 40 hari 40 malam, orang manjat dinding rumah Khalifah Utsman. Beliau sedang menunaikan sholat tahajud. Orang nunggu sudah penuh sesak di kamarnya. Masa demonstrasi tadi, namanya orang demo yang awalnya ikhlas jadi dipolitisir atas kepentingan tertentu. Khalifah Utsman menyelesaikan tahajudnya lalu membaca Al-Quran. Masa demonstrasi nggak tahan, ditusuk dadanya dengan pedang. Darah membasahi Al-Quran yang dibaca oleh Khalifah Utsman. Mengapa orang menghalalkan darah Khalifah Utsman? Karena dianggap beliau korupsi atas dugaan, atas tuduhan, dan kemudian diponis sedemikian rupa. Ini luar biasa ya Pak. Bahayanya politik itu luar biasa. Dan mohon maaf, yang nusuk Khalifah Utsman itu bukan kafir Quraisy. Yang nusuk Khalifah Utsman itu sahabat Nabi sendiri, yang kemakan fitnah ini tadi. Setelah peristiwa itu di baiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, muncul isu yang dihembuskan lagi provokator, Pak. Sebenarnya dalang pembunuh Utsman itu adalah Ali sendiri, karena dia ingin cepat berkuasa. Buktinya Ali belum menangkap dan belum mengeksekusi para pembunuh Utsman. Padahal jawaban Imam Ali, Pak, kalian itu gubernur-gubernur, baiat dulu sama saya, ngakui saya sebagai khalifah. Setelah kita konsolidasi, kita tangkap pembunuh Utsman, lalu kita adili sesuai dengan hukum yang ada. Tapi orang nggak sabar. Maka yang diprovokasi siapa? Istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang sedang umrah di Mekah diprovokasi, maka muncullah demo besar-besaran di Basrah. Ali memerintahkan gubernur Basrah untuk mendamaikan masa demonstrasi. Muncul provokator namanya Jalabah. Jalabah ini siapa? Provokator Khawarij yang mudah betul mengkafir-kafirkan orang itu, Pak. Dipanahnya gubernur Basrah tepat di jantung, wafat meninggal dunia. Maka tak terelakkan, perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam terjadi. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib 3.000 sahabat meninggal. Dari kubu Aisyah 15.000 sahabat meninggal dunia. Saya kalau membaca sejarah itu kayak nggak mungkin. Karena di kubu Aisyah ini, Pak, beliau ini Aisyah Ummul Mukminin. Komandan tempurnya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dua-duanya dijamin masuk surga ini. Nah, di kubu Ali, komandan tempurnya Muhammad bin Abu Bakar, adiknya Aisyah sendiri, Amr bin As. Nggak mungkin kalau pakai logika zaman sekarang.
Tapi itulah bahayanya adu domba politik. 6 bulan kemudian belum selesai ini masalah. 6 bulan kemudian perang saudara kedua terjadi. Perang pertama ini perang Jamal, karena pasukan rata-rata pakai unta maka disebut dengan perang Jamal. Perang saudara kedua dipimpin oleh pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena masih saudaranya Utsman bin Affan, masih ingin nuntut balasan atas wafatnya Khalifah Utsman. Yang terjadi 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia sia-sia. Bukan perang Badar, bukan perang Uhud, bukan perang melawan kafir Quraisy. Perang antara sesama kaum muslimin hanya gara-gara adu domba politik. Luar biasa kelamnya. Umat Islam itu selalu gagal, Pak, kalau dihadapkan dengan perbedaan pilihan politik. Satu kasus lagi yang hendak saya ungkapkan, yakni perang Ka'bah. Setelah Khalifah Ali dibunuh, yang membunuh siapa? Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini orang Khawarij, hafal Quran 30 juz, tapi yang beda paham dengan dia kafir semua. Dan dia membunuh Imam Ali ketika Imam Ali sedang mengimami sholat subuh pada bulan suci Ramadan. Karena kalau orang Khawarij itu, bagi mereka membunuh dalam bulan Ramadan itu jihad yang paling besar. Makanya Nabi bersabda tentang orang Khawarij, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahqiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi. Fa idza kharaju faqatuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang-orang yang berani memerangi mereka semua. Jangan tertipu. Walaupun mereka hafal Quran, walaupun mereka ahli salat, walaupun mereka ahli puasa, tapi karena di keyakinan mereka yang tidak sepaham dengan mereka kafir semua, maka perangi mereka. Baik, di poin terakhir tadi perang Ka'bah. Ali wafat, dibaiatlah Hasan bin Ali sebagai khalifah. Orang menolaknya. Maka daripada berperang, kata Imam Hasan, saya letakkan kekuasaan. Maka digantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Habis Muawiyah ganti Yazid. Terjadi setelah Yazid mati, Pak, terjadi perang yang sangat dahsyat. Zaman Raja Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Perang Ka'bah, gubernur Mekah Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, sahabat Nabi, gubernur Mekah, perang dengan Raja Bani Umayyah. Mekah dikepung, Pak, Masjidil Haram dikepung, pasukan Marwan menggunakan pelontar api. Ka'bah roboh, Masjidil Haram terbakar. Bayangkan oleh kita sekarang, seandainya itu terjadi di zaman sekarang, Masjidil Haram terbakar, Ka'bahnya rontok. Bukan perang lawan Rusia, bukan perang lawan NATO, bukan perang lawan Amerika, tapi perang saudara. Sampai tertangkapnya gubernur Abdullah bin Zubair dan dihukum pancung. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita baca ulang sejarah, karena apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya. Mari kita baca ulang sejarah. Maksudnya apa? Saya tidak ingin menjadikan ini keluh kesah. Kita umat Islam ini jangan pernah mau dibohongi oleh aktor-aktor politik yang hanya gara-gara beda pilihan politik, tapi kita bermusuhan satu sama lainnya. Biarkan masjid ini menampung semua warna, menampung semua latar belakang, menampung semua background. Masjid sebagai simbol persatuan dan persaudaraan di tengah-tengah perbedaan yang ada.
Mudah-mudahan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia tetap kuat di tengah-tengah perbedaan yang ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.